Buruan dalam bayangan, perburuan Aditya dimulai. Sudah 2 minggu berlalu sejak ledakan di taman belakang keluarga Harsono. Namun sejak hari itu juga, nama Aditya Harsono menghilang dari dunia nyata dan dunia digital. Bukan hanya tak terdeteksi, bahkan sistem pelacak biometrik global pun gagal menemukan jejaknya. Seolah ia ditelan oleh sesuatu yang tak bisa dinalar oleh teknologi maupun manusia. Dark Web terguncang di dunia maya tersembunyi. Dark Web, suasana memanas. Forum-forum elit peretas dan para analis bayangan ramai membicarakan satu topik. Si pembangkang darah Harsono, Aditya, thread terpanas minggu ini berjudul Target Shadow. Apakah Aditya pantas mendapatkan Oblivion? Sebagian besar komentar, dia mencoba menantang Pandora, itu seperti menantang kematian pakai tangan kosong. Pandora sudah memberi peringatan, ini bukan pertempuran manusia. Rasa hormatku untuk Pandora. Sistem itu hidup, bahkan akun Nocturne 77, yang dikenal sebagai penembak jitu nomor 1 di dunia bayangan, menulis. Sudah kukirim sinyal ke node perbatasan. Bila Aditya muncul, aku tak akan meleset. Keluarga Harsono, deklarasi putus hubungan sorotan media kini berbalik. Wartawan mengepung kediaman Harsono, bertanya soal Aditya. Tentang siapa yang ia temui, sistem Oblivion, dan keterlibatannya dalam percobaan sabotase pada sistem Pandora. Tuan Harsono, yang biasanya tenang dan penuh perhitungan, akhirnya muncul di hadapan publik. Pandangannya berat, namun kata-katanya jelas, Aditya Harsono bukan lagi bagian dari keluarga ini. Semua keputusan dan perbuatannya adalah tanggung jawab pribadinya, dan keluarga Harsono tidak akan menanggung akibat dari keputusannya. Mulai hari ini, aku tidak memiliki anak bernama Aditya. Pernyataan itu mengguncang publik, bukan hanya karena isinya, tapi karena nada suara Harsono yang patah. Untuk pertama kalinya, Sang Taipan tak bisa menyembunyikan kehancuran batinnya. Sisi lain, unit bayangan bergerak tanpa diketahui publik. Unit rahasia dari Cahaya Corp bernama SAVRAX telah bergerak. Dipimpin oleh Lianisha, sosok misterius yang identitasnya bahkan tak dikenal oleh Dewan Direksi Cahaya Corp. Unit ini hanya muncul saat ancaman menyentuh inti sistem Pandora. SAVRAX menemukan potongan kode Oblivion tersebar di beberapa satelit milik negara-negara konflik di Timur Tengah. Namun tak ada sinyal biometrik Aditya, tak ada DNA, tak ada suara. Hanya satu hal yang mereka temukan. Di tengah pusaran data kosong itu, terdapat fragmen suara Aditya berteriak, namun diulang terbalik. Riah ayak akut, Lianisha mendengarnya berulang-ulang dan menghela napas. Itu bukan suara minta tolong, itu perangkap suara. Aditya tidak hanya disembunyikan, dia sedang diolah menjadi sesuatu yang baru. Di tempat tak dikenal, The Red VAULT. Aditya terbangun di ruangan logam berwarna merah temaram. Tangannya dirantai, tubuhnya lemah, namun otaknya masih sadar. Suara elektronik bergema di sekelilingnya. Satu tubuh sempurna untuk menyimpan sistem Oblivion. Pandora adalah masa lalu, kau adalah masa depan. Mereka ingin mengubah Aditya menjadi wadah hidup, sistem hibrid manusia AI yang akan mampu menyaingi bahkan menghancurkan Pandora dari dalam. Langit siang itu teduh, angin berhembus pelan melalui pepohonan kampus, menggoyang pelan daun-daun yang mulai menguning. Di sebuah kantin universitas ternama, 3 anak muda duduk mengelilingi sebuah meja panjang. Dengan semangkuk mie hangat, segelas es teh, dan canda yang tak kunjung habis. Mereka adalah Jaka Pramana, Naila Saraswati, dan Elira Maheswari. Tak ada yang terlihat istimewa dari meja itu, tak ada sorotan, tak ada pelayan khusus.
Hanya 3 jiwa muda yang tertawa, membahas soal masa depan, mimpi, dan kuliah yang makin padat. Namun, dunia di luar mereka sedang berguncang, layar televisi menyala. Di sudut kantin, layar besar menampilkan siaran ekonomi siang. Breaking news, saham keluarga Harsono jatuh bebas. Investor tarik dana besar-besaran, banyak proyek dibekukan. Pasar mulai mempertanyakan kredibilitas manajemen Harsono Group. Suasana kantin berubah hening, sendok dan garpu berhenti berdenting. Beberapa mahasiswa menatap layar dengan mulut terbuka. Beberapa lainnya berbisik panik, terutama mereka yang mengenal nama besar keluarga Harsono sejak lama. Namun, di meja sudut itu, 3 anak muda tetap tenang. Naila hanya melirik sekilas ke layar, lalu kembali menyuap potongan ayam ke mulutnya. Elira menyesap teh dingin dan mengusap rambut yang jatuh ke pipinya. Dan Jaka, ia hanya menyandarkan punggungnya, memejamkan mata sejenak, seolah tak ingin terganggu oleh dunia yang sedang bergejolak. Karena mereka tahu, apa yang terjadi hari ini bukan sekadar kebetulan. Ini bagian dari sesuatu yang lebih besar, lebih dalam dari sekadar permainan angka di papan saham. Kalau nanti kau punya perusahaan sendiri, Ngai, gumam Elira pelan, apa yang akan kau lakukan di hari sahammu jatuh? Naila tertawa. Aku akan ajak pemegang saham makan mie di kantin. Jaka menyeringai, dan kau, Elira, kalau rumah obatmu diserang hacker, apa yang akan kau lakukan? Elira menatapnya dengan datar. Aku akan cari seorang konyol yang bisa bikin sistem pertahanan bernama Pandora. Tawa mereka pecah, ringan, jujur, dan seolah menghapus semua beban. Tak ada pembicaraan tentang siapa mereka sebenarnya. Tak ada desakan untuk mengakui masa lalu, karena mereka sudah cukup tahu. Di balik senyum Jaka, hanya satu hal yang berputar di benaknya. Jika ada satu saja yang menyentuh mereka, maka dunia akan tahu apa arti menyentuh titik pusat semesta. Tak perlu sumpah, tak perlu janji, karena takdir mereka adalah takdirnya juga. Bukan hanya di dunia ini, tapi juga dalam dunia lain yang tersembunyi di balik layar, data, dan suara sunyi yang terus membisikkan nama-nama lama. Raka Aryasena, Laraswati, Lian. Dunia telah berputar kembali ke titik awal. Kini tinggal bagaimana mereka menjalaninya. Bersama, dan layar televisi kembali berganti. Kini menampilkan wawancara seorang ekonom muda. Kejatuhan Harsono ini bukan soal saham. Ini peringatan dari sesuatu yang tak terlihat. Dan di akhir acara, pembawa acara pun berkata, membuat para mahasiswa bergidik. Ingat, Pandora bukan tempat kita bermain. Senja berdarah di bukit timur, matahari yang semula berpendar keemasan kini mulai tenggelam perlahan. Meninggalkan semburat jingga yang memantul di kaca-kaca gedung kampus. Di kejauhan, bayangan panjang pohon-pohon mulai menari di atas aspal. Sebuah mobil hitam elegan melaju pelan keluar dari gerbang kampus ternama. Di balik kemudinya, Jaka Pramana menyandarkan satu tangan di kemudi. Matanya tenang menatap jalanan sore yang mulai lengang. Namun, hanya beberapa detik setelah roda depan melewati garis aspal. Duar, sebuah suara dentuman memecah udara. Kaca depan mobil pecah berderak dan peluru tajam melesat hanya beberapa inci dari dada Jaka. Tanpa pikir panjang, siut, Jaka membanting setir ke kiri dan melompat keluar, tubuhnya melesat. Bagai bayangan yang dikirim dari alam gaib, menghilang ke balik rerimbunan pepohonan kampus. Bukit Timur, di balik semak sang penembak jitu, berseragam kamuflase modern dan berselimut rumput buatan. Berdiam dalam keheningan yang mencekam, satu matanya menyatu dengan teropong laras RX-77. Senapan laras panjang dengan peluru penetrator buatan luar negeri.
mampu menembus baja lapis ringan dan kaca anti peluru sekalipun. "He should be down, no heartbeat, no trace," bisik pria itu dalam bahasa Inggris, suaranya datar, tapi gusar. Namun matanya mulai menyipit, tak ada tubuh, tak ada darah, tak ada mayat. Sesuatu mengusik nalurinya, ia menggerakkan senapannya ke kiri, lalu ke kanan. Tapi masih tak ada apa-apa, tactical ghost, gumamnya pelan. Dan tanpa ia sadari, di atasnya, di pucuk pohon besar yang membayanginya langsung, Jaka Pramana tengah bertengger diam seperti seekor elang gelap. Tak ada napas, tak ada suara, namun matanya tajam, menatap si penembak seakan sudah membaca isi pikirannya. Pernapasan stabil, tak gugup, pelatihan militer, tapi bukan tentara biasa. Pikir Jaka dalam diam. Ini bukan pembunuh sewaan lokal, dia dikirim dari luar. Tapi oleh siapa? Di punggung penembak itu, Jaka melihat sebuah simbol aneh terukir di senjata. Sebuah tanda segitiga dengan mata di tengah, dikelilingi angka 113, kode yang tidak asing baginya. Mereka mulai muncul, desis Jaka lirih dengan mata menyipit. Organisasi dari bayang-bayang, perusahaan yang menamakan dirinya Dewa Digital. Kelompok 113. Sementara itu, penembak itu mulai berdiri pelan. Ia merapatkan kembali kamuflasenya, mengaktifkan thermal scanner di helmnya. Namun tepat saat ia hendak melangkah mundur, "Kau mencari mayat?" Suara itu muncul begitu dekat, tepat di belakang telinganya. Penembak itu spontan menoleh, namun hanya merasakan angin dingin menyapu wajahnya. Blam! Senapannya mendadak terpental dari tangannya. Terlempar ke tanah dengan laras bengkok. Sebelum sempat bergerak, satu tangan menepuk tengkuknya. Dan dalam hitungan detik, gelap. Saat tubuhnya tersadar, ia sudah terikat di kursi dengan tangan di borgol ringan. Di depannya, Jaka duduk santai dengan cahaya tablet Pandora di tangan. Sorot matanya dingin. "Siapa atasanmu?" tanya Jaka singkat. Penembak itu hanya tertawa pelan. "You won't survive long, Shadow Boy. The digital gods already market you. Kalau begitu, sampaikan pada dewa kalian." Jaka menutup tablet dan mendekat, bahwa mereka telah menyentuh matahari. Dan siapapun yang menyentuh matahari, akan terbakar. "Tunggu balasan kami." Beberapa jam kemudian, penembak itu ditemukan aparat dalam kondisi pingsan. Terikat di tiang lampu taman kota, dengan satu catatan kecil di sakunya. "Kalian membuka kotak Pandora. Tapi kalian tak tahu, siapa yang kalian bebaskan." Dan di dark web, malam itu, sebuah pesan anonim muncul dalam jaringan tersembunyi. Kelompok 113 gagal dalam misi pertama. Target, tidak terluka. Status, meninggalkan pesan. Pandora telah bangkit. Geger dunia maya, siapa pewaris Pandora? Malam mulai merayap naik ke langit kota. Namun alih-alih tenang, dunia maya justru meledak. Tagar siapa pewaris Pandora? Tagar penembak gagal. Tagar Dark Godfess Pandora. Tagar-tagar misterius mendominasi lini masa, bukan hanya di media sosial biasa, tapi juga di forum-forum rahasia, darknet, dan server yang hanya diakses oleh elit digital dan para pengamat bayangan. Sosok misterius berambut kuning keemasan dengan tubuh tinggi dan wajah aristokratik kini menjadi bahan pembicaraan. Video yang tersebar dari helikopter berita memperlihatkan tubuh pria bule itu tergolek di tengah taman kota, terikat rapi, namun wajahnya terlihat damai. Siapa dia? Dari mana asalnya? Apa dia dari kelompok 113? Mengapa ia tak bangun-bangun? Para aparat yang berjaga di sekelilingnya sudah mencoba berbagai metode medis. Suntikan adrenalin, alat kejut jantung, oksigen murni. Namun ia tetap tak bergerak. Jantungnya berdetak normal. Napasnya teratur.
tapi seperti tertidur dalam dimensi lain. Puncak gedung, perusahaan kue pelita rasa di lantai 15. Angin malam meniup pelan jas ringan seorang pria muda yang berdiri sendirian di ujung balkon. Jaka Pramana. Tablet tipis dalam genggamannya menampilkan panel monitor biometrik. Garis-garis denyut tubuh sang penembak asing terlihat stabil. Namun di bagian bawah layar, berkedip kode merah kecil. Countdown, 6 hari 23 jam 59 menit, trigger command, fail silence protocol. Jaka menghela napas pelan. Hanya 2 orang di dunia ini yang bisa membangunkan dia. Dan aku salah satunya. Gumamnya, ia menatap jauh ke arah kota, ke arah sinar-sinar mobil yang mengular di jalanan. Dan jika orang yang memerintahkannya tidak muncul dalam waktu seminggu, tubuh itu akan meledak dari dalam, sebagai bentuk pengingat. Nada suaranya tak berubah, tetap datar. Tapi matanya menyiratkan peringatan yang dalam. Ini bukan perang spiritual, ini perang sistem, dan setiap sistem ada batasnya. Lapangan kota, beberapa menit kemudian. Sirene ambulans meraung, memecah malam. Kendaraan medis lapis baja berhenti perlahan di dekat sosok yang tergolek. 2 petugas berseragam putih turun dan membawa tandu dengan sangat hati-hati. Namun, Jaka mengernyitkan mata. Tablet di tangannya menampilkan wajah pengemudi ambulans dengan cepat. Scan aktif. Match. Operator B15X Unit Void Chiver. Status, hijau. Dan saat tatapan mata Jaka menyipit, ia berbisik. Dia datang juga. Sopir ambulans itu mengenakan topi miring. Wajahnya sebagian tertutup masker. Tapi dari gerakan tubuh dan sorot matanya, ia bukan petugas biasa. Tatapan matanya tak panik, tidak takut, justru penuh ketenangan dan kontrol. Ketika tandu dimasukkan ke dalam ambulans, sang sopir membuka pintu belakang. Namun sebelum masuk, ia menoleh ke arah kamera CCTV di seberang jalan. Ia tersenyum tipis, senyuman yang seolah berkata, "Aku tahu kau melihatku." Dan benar saja, dari gedung tinggi, Jaka hanya membalas dengan senyuman kecut. Dunia maya kian bising. Server-server di dark web mengalami lonjakan trafik. Berita tentang penembak jitu yang tak bisa dibangunkan jadi topik utama. Tapi yang paling mengejutkan adalah satu pesan misterius yang muncul di forum Void's Gate. Aktifkan protokol, tumbal cahaya. Pewaris Pandora sudah menetapkan jam penghakiman. 113. Ini baru permulaan. Di antara semua kegaduhan itu, satu nama mulai bergaung pelan, tapi dalam, Jaka Pramana. Namun dunia tetap belum sadar bahwa senyum lembut di wajah mahasiswa biasa itu adalah topeng dari sistem yang bisa menjungkir balikan tatanan digital dunia. Dan Pandora baru saja membuka sayapnya.